Kita jalan, kebetulan di jalan itu kita dengar suaranya dulu. Pokoknya dia lagi berantem gitu Pak. Lagi berantem. Suaranya ya. Antum udah paham lah ya. Udah paham. Ya. Kalau saya udah kebiasaan ya. Kita dengar dulu, kita penasaran karena jiwa-jiwa masa kecil itu Pak, penasaran. Ya udah kita semperin. Itu bodohnya teman saya itu dia lempar batu. Itu bodohnya. Lempar batu. Akhirnya kalau yang gitu-gitu Pak, bagi orang kampung saya nggak boleh kita ganggu kalau kita nggak diganggu jangan ganggu. Oh iya. Kan nggak diganggu. Ini dilempar batu. Iya dilempar batu Pak. Saya nggak nyadar. Tiba-tiba aja itu yang dua itu datang. Kebetulan saya berdua sama teman saya lari sebelah kanan, dia lari berdua sebelah kiri. Jadi habis itu yang dua itu sama masing-masing kita dikejar. Akhirnya saya nggak punya pilihan lain, nyebur, lompat sungai. Teman saya juga ikut. Yang dua ini masing-masing naik pohon Pak. Naik pohon. Ya, tapi ditunggu mereka. Ditunggu. Akhirnya ada lewat orang dewasa, orang kampung. Akhirnya diusir. Baru mereka turun Pak. Terus antum gimana yang nyebur? Kalau yang saya nyebur, kita usahakan ke tengah Pak. Dia cuman nggak berani nyebur gitu. Nyamperin di tengah-tengah. Karena udah di tengah-tengah. Akhirnya habis itu ditungguin juga nggak itu? Ditungguin juga, pengen lewat juga Pak, ambil jalan pintas lain. Tapi karena di sini dalam, alhamdulillah. Udah bilang saya teman saya, siapa yang melempar batu tadi? Yang bilang, saya katanya. Kenapa kamu goblok? Wah, daripada ini saya iseng-iseng aja katanya. Kan udah saya bilang di jalan kalau ada yang gini-gini jangan diganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di program SMK Santri Masa Kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam program SMK Santri Masa Kini. Kita doakan semoga teman-teman kemarin yang udah nonton kita doakan semoga lancar hidupnya, amin. Berkah rezekinya, amin. Kemudian dijadikan oleh Allah SWT. Untuk sesi kali ini kita akan kenal lebih dekat dengan santri kita yang satu ini. Ini lumayan jauh asalnya nih. Dari mana ya kita kenalan langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar saya Tante? Alhamdulillah. Siapa nama lengkap? Saya Salimin Pak. Nama lengkap Salimin? Ya. Oke, nama lengkap Salimin. Tinggalnya di mana? Di Sumbawa, NTB. Sumbawa. Ya, NTB. Kecamatan apa? Kecamatan Batulantik. Batulantik. Kecamatan Batulantik, teman-teman. Kabupaten atau? Kabupaten. Kabupaten apa nih? Sumbawa. Ya. Alhamdulillah jauh dari Sumbawa, menimba ilmu, menghafal Quran, di Syaibul Quran. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan teman-teman. Amin. Antum anak berapa? Saya anak kedua. Dari 4 bersaudara Pak. Anak kedua dari 4 bersaudara. Ya, kebetulan saya anak kembar. Oh, ada kembar aja. Ya, kembaran. Lagi dua-duanya? Ya, dua-dua. Cuman beda 15 menit doang kalau kata ibu bapak ya. Cuma 15 menit. Ya. Yang keluar duluan siapa nih? Saya anak. Jadi kalau yang keluar duluan itu jadi kakak. Katanya anak kedua tadi. Iya. Ada kakak gitu, Pak. Ada kakak. Iya. Jadi maksudnya antum yang keluar duluan. Iya. Tapi jadi anak kedua. Iya. Karena pertama ada kakak saya. Iya. Oh, yang kembar itu anak kedua dan ketiga. Iya. Saya anak kedua dan ketiga. Oh, aneh salah takut tadi. Sorry ya. Kirain yang kembar itu anak pertama, anak kedua. Iya. Yang kakak bukan kembar. Iya, yang kakak bukan kembar. Laki kakak. Laki-laki. Oke, yang kedua baru kembar nih. Iya. Kedua dan ketiga. Iya. Keluar antum, keluar antum. Iya. Berarti mirip dong mukanya. Kalau di kampung cuman bedain saya itu cuman leletnya doang yang bisa bedain saya. Kalau dilihat dari jauh nggak ada yang bisa bedain gitu saking samanya gitu. Ya. Dari postur badan, dari gaya rambut tuh semua sama Pak. Gaya berjalan ya. Juga sama? Sama Pak. Kadang kan kita bisa membedakan orang dari gaya berjalan ya. Yang beda itu gaya, biasanya postur tubuh bisa. Postur tubuh juga bisa, iya. Di gaya rambut gitu. Iya. Tapi kebetulan saya, kalau adik saya emang gimana saya, ya gitu ikut aja. Ikut. Iya. Iya.
Jadi antum ada tai lalatnya nih. Iya. Kalau ada nggak ada? Nggak ada, cuma itu doang. Ada tai kucing ya? Jadi dia ada tai lalat, ada apa? Kalau ada apa? Tai apa? Nggak ada, Pak. Oh, jadi yang membedakan antum ada tai lalat. Iya, Pak. Kalau ada tai apa? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Satu ya. Iya, Pak. Nah, ada yang ketiga ya. Ada yang ketiga. Anak apa berarti? Laki-laki juga. Ya, laki-laki juga, Pak. Oh, jadi semua laki-laki. Iya. 4 saudara cuma laki-laki. Teman-teman ini sudah yang keberapa kali ya dari yang kita podcast sama santri-santri yang berbeda, kebanyakan itu semuanya laki-laki. Entah itu jadi laki-laki. Ya. Jadi banyak laki-laki. Ya. Kalau yang ada paling butuh berarti sekarang usia berapa? Sekarang kayaknya mau masuk dulu 16 tahun ya, masih SMA gitu, kelas 2. SMA kelas 2? Iya. Oh, di Sumbawa? Bukan, di Bogor sekarang. Ya. Pas lagi di Bogor? Ya, di Bogor. Sama siapa? Kebetulan sana kan mondok juga, Pak. Jadi pesantren sama teman-teman gitu. Ya. Di Bogor mananya nih? Bogor kota? Bogor kota kayaknya, Pak. Suka ketemu nggak? Kan itu sekarang condet nih curhat. Kemarin ketemu juga, kebetulan di sana ada rumah saudara. Jadi ketemunya pas Lebaran kemarin. Oh, Pas Lebaran. Iya, ketemu. Kebetulan juga pas Lebaran Idul Fitri kemarin nggak pulang, jadi bisa ketemu, udah 2 kali ketemu loh, Pak. Baru 2 kali. Ya, alhamdulillah. Nah, kalau kembaran antum gimana tuh? Ya, karena kalau ceritanya sama kembaran saya, Pak, dia kan sebenarnya nggak pengen mondok lagi, Pak. Dia pengen kuliah gitu. Dia kuliahnya di Jombang, Jawa Timur. Sekarang kuliah? Ya, kuliah di dia. Jombang. Karena kita beda profesi ya, Pak. Jadi dia lebih memilih kuliah. Terus saya lebih memilih kepondokan dulu, Pak. Karena ya itu masing-masing gitu, Pak. Berarti sempat mondok tapi? Ya, saya sempat mondok dulu di Sumbawa, Pak. Pas 2 SMA. Sama bareng dengan? Ya, bareng sama adik saya. Mungkin karena dia udah pengen kuliah, jadi nggak pengen ikut saya lagi gitu. Dulu dia pengen kemana-mana ikut saya, tapi karena udah dewasa, masing-masing dewasa, terus jadi sama-sama gitu cari pengalaman berbeda gitu, Pak. Sekali-kali nyoba Iya. berbeda lah gitu ya. Iya. Kembar kayaknya sama terus Iya. gitu. Penasaran juga nih, nama adiknya siapa? Muslimin. Muslimin. Iya. Jadi antum Salimin, Ya. adik Muslimin. Keren Salimah. Salimah orang tua. Kalau kakak pertama di mana? Kalau kakak sih masih di kampung sih, Pak. Nikah di sana. Sudah nikah. Oh, sudah nikah. Wah, sudah nikah, Pak. Sumbawa. Istrinya dapat orang mana? Orang kampung juga. Oh, dapat satu kampung. Orang kampung juga. Kalau ke rumah potong jauh ya. Nggak jauh-jauh amat sih. Siapa nama kakak? Kalau nama kakak Irfan. Irfan. Iya. Oh, Irfan. Iya. Kalau orang tua? Orang tua. Masih ada dua. Alhamdulillah masih ada. Oh, ini masih lengkap ya. Lengkap, Pak. Di Sumbawa berarti. Di Sumbawa juga. Kalau tentang pendidikan, antum dari kecil sempat sekolah TK atau enggak? Kalau pendidikan dari kecil, alhamdulillah dari TK, SD, alhamdulillah SMP, SMK. Semuanya di Sumbawa. Semuanya di Sumbawa, tapi pas SMK-nya agak ke kota gitu, Pak. Enggak. Oh. Pas mondoknya agak ke kota. Tapi pondoknya karena pondok modern, Pak ya. Ada yang non formal, ada yang formal gitu. Ada yang sekolah biasa, ada yang kepondokan. Kalau malam kepondokan, siangnya pelajaran biasa, yang formal gitu, Pak. Nah, Salimin, antum cita-cita apa waktu kecil? Saya waktu kecil cita-citanya jadi tentara atau enggak polisi, Pak. Oh, tentara atau Iya, polisi. tentara. Karena sebab apa tuh? Apa tuh? Karena sebabnya yang lebih utama sih dari kampung sih, Pak, kan. Pertama, orang kampung belum ada yang bisa jadi tentara atau enggak polisi. Oh, Jadi oke. keinginan sendiri gitu, seandainya bisa lah, ya usahain mau bisa jadi itu. Di Ya, kampung Salimin iya. adalah gitu ya. Adalah yang polisi bisa atau tentara ya. tentara. Terus dari yang kedua, Pak, pertama dari pas waktu kecil ya, Pak, saya lihat polisi atau tentara pernah datang ke kampung saya. Oh, datang. Iya, tapi pas itu ada wabah penyakit kampung saya, kayak penyakit koreng cacar gitu, Pak. Oh, jadi Iya. ada penyakit wabah Iya. di daerah itu, Iya. koreng atau cacar itu. Iya. Terus dari situ saya lihat dari cara kerjanya, dari kekompakannya, saya lihat dari pas pokoknya semangat lah dalam membantu masyarakat atau membantu gitu, Pak. Kekompakannya juga bisa belajar banyak gitu.
Iya. Jadi dari mungkin seragamnya juga ya keren. Iya. Kalau nggak salah kan kampung antum sempat bilang susah untuk diakses ya. Iya, susah diakses dulu pas SD. Motor kayak motor tuh masih susah Pak, juga masih dikit minim betul yang punya motor dulu Pak. Oh, jadi jangankan mobil. Ya, jangankan mobil Pak. Susah. Motor pun susah naik gitu. Kalau yang standar-standar kayak Beat atau nggak bisa naik karena kalau yang Matic gitu ya. Matic karena Susah naik. bangun saya terpencil juga, naik gunung, turun gunung. Oh. Jadi jalannya juga tanah merah yang kayak campur lumpur gitu Pak. Itu kalau Ya. hujan masalah. Biasanya saya waktu pengalaman saya dulu pas SMP, saya pernah kayak tinggal gitu. Kan pakai jeep kayak motor jeep gitu yang bisa naik yang roda gede Pak. Oh, oke, motor trail. Iya. Iya, kayak terus kita kan dulu karena pas SMP ya Pak, diwajibkan pakai komputer buat kerja praktek. Akhirnya ya terpaksa kita ke kota karena di kampung belum ada sinyal, belum ini. Hasilnya kepala sekolah. Kalau angkatan antum katanya, angkatan kita ini udah yang 2000 berapa itu, disuruh ke ininya, tapi karena jalannya masih susah ya Pak. Jadi saya pernah dulu pas kehujanan, betul-betul udang gede, mau nggak mau kita harus bikin tenda gitu Pak. Oh ya Allah. Bikin tenda, nginap dulu semalam, baru kita lanjutin perjalanan. Karena kita mau lurus, belum tentu motor bisa naik, juga hujannya makin gede, jalannya makin rusak. Itu demi pengen demi komputer gitu. Komputer gitu Pak. Juga gitu jadi pengalaman tersendiri gitu Pak. Lihat kebersamaan teman-teman gitu. Karena kami itu pakai rombongan pergi. Naik motor? Iya, naik motor. Berapa motor itu? Waktu itu sekitar 12-an motor Pak. Ya, dua-dua naik. Memang udah prepare bawa tenda ya? Iya. Karena kalau itu persiapan memang Pak, kalau dulu ya, masa dulu Pak. Karena orang tua kita tuh masih suka jalan kadang-kadang nginap, baru nyampe ke kota. Itu cuman buat beli kayak lauk pauk gitu yang nggak ada kayak minyak sana. Karena minyak yang di kota sama yang di kampung ini jauh banget harganya itu Pak. Karena akses jalannya masih susah gitu. Jadi dinaikin kayak anggota gitu. Itu jadi daripada beli yang mahal di kampung, ya udah beli langsung jalan kaki meskipun langsung inap-inap gitu. Banyak kan orang kampung suka gitu. Juga orang kampung suka jalan gitu Pak, karena nggak kebiasa pakai motor gitu kan. Jadi dari kecil mereka dilatih jalan jauh. Jadi jadi pengalaman tersendiri bagi mereka, kayak sudah biasa gitu Pak. Jadi waktu yang tadi wabah itu kan, kembali ke yang tadi. Iya. Nah, lu kan sempat lihat tentara lah ya. Iya. Kan akses susah tuh ke daerah antum tuh. Terus tentara itu gimana aksesnya? Mereka tuh datang pakai helikopter Pak. Oh, pakai helikopter. Dari situ saya baru lihat helikopter depan mata. Gitu. Wah, ini harus coba nih, karena kalau saya lihat sesuatu Pak, pengen coba aja gitu. Gimana dalamnya, gimana harus kita coba. Kalau lihat misalnya kayak lihat tentara gitu, dari situ saya kepengen gitu. Seandainya saya bisa gini, bermanfaat bagi kampung saya sendiri ataupun masyarakat gitu Pak. Jadi salah satu juga karena melihat tentara turun helikopter ya. Jadi wah, ini sepertinya keren nih. Bantu banyak orang entah. Lebih ke masyarakat gitu. Mulia. Ya. Bayangkan dulu Pak, saking nggak ada obatnya orang kampung, tapi pakai obat tradisional sih ada. Tapi nggak lumayan manjur gitu. Dari terus Pak Kepala Desa inisiatif telepon yang dari kota, wali kota. Pas wali kota langsung respon. Ya udah kita pakai ini aja, jalan ke sana, nggak usah pakai mobil atau ke ini karena emang nggak bisa. Mereka langsung nerjun. Alhamdulillah dari situ yang kena itu dikasih obat. Alhamdulillah dari situ makin nggak banyak lagi. Alhamdulillah sembuh alhamdulillah Pak. Sekarang mungkin herbal mungkin agak makan waktu lama. Ya, tapi karena kita carinya susah. Rumput berapa jenis? Ada rumput obat khusus ini, diambil dari sini dikit, ini dikit. Susahnya nyari kalau saya. Jadi begitu ya. Gitu di balik persidangan wali kota, tentara yang datang. Alhamdulillah bawa obat.
Ada yang sempat saya kena suntik juga, karena juga cacar, sempat kena dikit juga Pak. Terus tapi cita-cita itu masih antum bawa sampai sekarang? Masih bawa Pak. Insya Allah kalau saya lulus dari sini masih ada kesempatan umur panjang, saya niatnya mau lanjutin. Tapi saya mau lewat jalur tahfiz gitu Pak. Ada keringanan dikit lah. Biayanya dari segi biaya gitu. Masya Allah. Memang sekarang tuh juga keren juga ya. Bahwa kita bisa berkarya atau melanjutkan cita-cita dengan kita punya modal sebagai penghafal Quran. Semoga kita doakan teman-teman cita-cita saling ini tercapai dan membawa keberkahan buat kehidupan saling. Nah terus semasa kecil di pedalaman kan memang pedalaman ya karena kan kita Jasus ya. Itu ada pengalaman unik mungkin atau apa yang bisa dibagikan ke teman-teman? Kalau pengalaman unik lumayan banyak sih Pak. Contohnya apa gitu? Contohnya dari tenggelam sungai gitu. Oh, tenggelam sungai. Ya, dikejar babi hutan. Dikejar babi hutan gimana ceritanya itu coba? Kalau dulu kan kita kan lumayan jauh Pak. Kebun kopi dari kampung tuh lumayan jauh. Sampai berkilo-kilo gitu. Tapi udah kebiasaan orang kampung jalan kaki, jadi kayak udah biasa lah. Terus itu saya teman-teman mau ke kebun kopi saya dulu. Kita jalan lah berempat nih sama teman saya. Itu umur berapa yang masih ingat kira-kira? Umur kelas 1 SMP. 1 SMP. Oke, berempat. Ya berempat. Kita jalan. Kebetulan di jalan itu kita dengar suaranya dulu. Pokoknya dia lagi berantem gitu Pak. Lagi berantem. Suaranya ya. Itu udah paham lah ya. Udah paham. Ya. Kalau saya udah kebiasaannya. Kita dengar dulu, kita penasaran karena jiwa-jiwa masa kecil itu Pak, penasaran. Ya udah kita semperin. Itu bodohnya teman saya itu dia lempar batu. Itu bodohnya. Lempar batu. Akhirnya kalau yang gitu-gitu Pak, bagi orang kampung saya nggak boleh kita ganggu kalau kita nggak diganggu jangan ganggu. Jangan nggak diganggu. Tapi iya dilempar batu Pak. Saya nggak nyadar. Tiba-tiba aja itu yang dua itu datang. Kebetulan saya berdua sama teman saya lari sebelah kanan, dia lari berdua sebelah kiri. Jadi habis itu yang dua itu sama masing-masing kita dikejar. Akhirnya saya nggak punya pilihan lain, nyebur, lompat sungai. Teman saya juga ikut. Yang dua ini masing-masing naik pohon Pak. Naik pohon. Ya, tapi ditunggu mereka. Ditunggu. Akhirnya ada lewat orang dewasa, orang kampung. Akhirnya diusir, baru mereka turun. Terus antum gimana yang nyebur? Kalau yang saya nyebur, kita usahakan ke tengah Pak. Dia cuman nggak berani nyebur gitu. Ya, nyamperin karena udah di tengah-tengah. Akhirnya habis itu ditungguin juga nggak itu? Ditungguin juga, pengen lewat juga Pak, ambil jalan pintas lain. Tapi karena di sini dalam, alhamdulillah. Udah bilang saya teman saya, siapa yang lempar batu tadi? Saya katanya. Kenapa kamu goblok? Wah, daripada ini saya iseng-iseng aja gitu. Kan udah saya bilang di jalan kalau ada yang gini-gini jangan diganggu. Tapi karena babi hutan ya Pak, gede-gede. Akhirnya dari situ pengalaman itu, Terus itu yang pertama Pak. Yang kedua beda lagi. Apa itu? Di babi hutan juga. Tapi saya cuma berdua sama adik saya, sama kembaran saya. Kembaran nih. Iya, sama kembaran saya. Itu gimana? Itu pas saya antar beras buat orang tua saya di kebun kopi. Akhirnya kita jalan berdua habis zuhur, habis pulang sekolah, saya antar beras ke kebun kopi. Di tengah perjalanan istirahat. Kebetulan saya bawa mangga yang sudah matang, agak matang. Tunggu. Jadi dari rumah ke kebun kopi berapa jam kalau jalan? Karena 2 jaman Pak. 2 jaman. Karena kita naik gunung, turun gunung juga. Jadi itu bawa bekal mangga. Ya, buat iseng-iseng aja, buat saat capek, bawa air juga Pak. Tapi karena tajam kejauhannya itu, penciumannya. Akhirnya kecium. Dia datang dari dalam kayak rumput gitu Pak, semak-semak gitu. Saya nggak nyadar. Akhirnya kaget, dia juga kaget. Kalau itu kaget, biasanya nggak ada punya pilihan lain Pak. Dia tetap ngejar. Saya sama kembaran saya lari. Larinya itu ke rumah sawah, rumah kebun kopi tapi yang kecil, gubuk kecil gitu Pak. Istirahat, buat istirahat petani. Kebetulan itu ada pagarnya.
Saya langsung naik pagar loncat ke dalam. Adik saya belum bisa. Saudara saya bilang, loncat aja, saya bilang kan. Dia juga agak karena udah panik mau loncat gimana, mau akhirnya saya pegang tangannya baru bisa. Tapi itu enggak menyerah Pak, dihantam itu pagar. Dihantam saking gedenya itu. Cuma saya lihat itu 3 kali hantam. 3 kali hantam langsung karena dari bambu yang sudah tua ya Pak, pagarnya itu. Jadi mudah aja gitu bagi mereka. Terus akhirnya saya masuk gubuk karena lumayan tinggi ya rumahnya Pak ya. Ditunggu situ Pak. Akhirnya mangga yang saya makan itu saya bekal itu saya lempar ke sana baru dia mau ini muter lagi Pak. Jadi dia nungguin mangganya. Iya. Tunggu dikasih mangganya gitu. Akhirnya waduh, nggak nyadar juga gitu datang tiba-tiba. Seandainya kita lihat dari jauh bisa antisipasi, bisa lebih cepat lagi Pak. Karena sama-sama kaget gitu langsung ketemu gitu dari semak-semak. Saya juga nggak nyadar lagi istirahat santai, kupas-kupas makan dulu. Karena lumayan jauh lah perjalanan Pak. Kita kalau ke kebun kopi saya Pak, kita berhenti tuh 3 tempat misalnya. Udah naik tanjakan pertama berhenti situ, kayak minum dulu, santai dulu, jalan lagi berhenti lagi istirahat lagi. Capek ya lumayan jauh. Jam kalau datar sih masih mending. Ini naik gunung turun gunung kayak bukit tapi lumayan tinggi Pak. Terus akhirnya babi itu pergi. Alhamdulillah saya loncat dari pintu belakang sama adik saya saking takutnya gemetar dia kakinya. Gemetar kakinya. Pak, saya paksain daripada kamu mati sini ikut saya bilang. Ya udah dia loncat kita lari. Terus saya ceritain ke bapak saya ketawa. Makanya katanya kalau mau istirahat ini lihat-lihat tempat kata bapak saya. Ya sih. Jadi masih banyak babi. Iya. Sekarang alhamdulillah pas kesini baru bagus jalannya Pak. Bayangkan. Baru saya sampai sini baru jalannya. Baru setahun 2 tahun lalu berarti. Udah bisa pakai mobil berarti Kak. Nyampe atau motor aja? Kalau mobil karena ini ya Pak, bukannya mau di aspal dulu Pak, karena jalannya sering hujan, becek, lumpur. Pas baru aja di alat berat mau dinaikin banyak yang jatuh Pak. Kayak truk pembawa pasir gitu. Bawa batu-batu kerikil-kecil itu yang khusus aspal Pak. Banyak yang jatuh Pak. Karena saking terjalnya di sini jurang, pinggir jurang. Karena akhirnya pilihan warga sana kemana pokoknya bupati sana lah Pak. Kita jalur akses melingkar katanya. Diambil sebelah gunung itu. Akhirnya nyampe jalan raya gedenya. Tapi kalau sekarang nggak bahaya kalau kita jatuh Pak. Selamat karena jurang bawah sini jurang, di sini jurang. Jalannya juga terjal walaupun di aspal. Kalau yang punya nyali gede, kalau mau bawa mobil silakan. Kalau yang nggak punya nyali jangan gitu. Ya. Tapi ya karena kalau orang kampung udah biasa gitu Pak. Jangan mau nggak mau lagi ya harus jalan. Ya. Ada sekarang alhamdulillah sudah banyak yang punya motor. Kayak ini alhamdulillah. Keluarga saya juga sudah banyak yang di motor jadi dulu cuman kakak saya Pak. Bayangkan saya dulu dari kota mau libur pesantren itu harus dijemput kan Pak, tapi jemputannya itu karena kita enggak punya HP buat telepon buat ke sana. Itu kadang-kadang kalau kita naik gunung dulu baru ketemu sinyal. Iya, lebih ke bukit tinggi lagi. Jadi sinyal juga jarang-jarang dapat. Jarang gitu Pak. Akhirnya kita mau telepon susah, mau kabarin susah. Kita sebelum libur, sebelum 1 bulan belum libur kita sudah ngecek dulu gitu Pak. Kita juga pastiin kapan liburnya biar enak dijemputnya ke kotanya gitu Pak. Jadi lumayan susah Pak. Apalagi yang misalnya Bapak mau naik ke sana, pasti kaget bawa motornya. Ih kok jalannya gini? Mesti kemarin saya pernah ke Puncak Bogor. Yang jalannya kata orang-orang tinggi. Belum ada apa-apanya itu Pak. Saya bayangkan. Belum ada apa-apanya. Kalau motor Beat biasa kalau naik ke sana, kalau enggak bawa persiapan bensin ya. Itu susahnya karena jarak kampung sama ini lumayan jauh Pak. Iya. Di kampung-kampung juga belum tentu ada bensin. Walaupun kita ketemu sama kampung lain, tapi harganya lumayan gitu Pak. Lebih mending di kota bawa persiapan memang. Ya udah, itu biar enak. Kalau misalnya habis isi. Ya. Masya Allah ceritanya sangat ini ya menarik sekali ya. Menarik dalam arti
lika-likunya ya, insya Allah. Iya. Sampai satu perkebunan itu lumayan susah lah gitu ya. Masih lumayan susah Pak. Tapi alhamdulillah sekarang Pak Kepala Desa daripada kita terpuruk gini ya langsung melapor ke pusat gitu biar hasilnya diperbaiki. Alhamdulillah. Dulu sekolah juga masih kita kekurangan buku paket gitu, masih gantian-gantian Pak gitu ya kan. Buat belajar aja masih gantian dulu pas waktu SD Pak. Bukunya Iya. pinjam sana gitu ya. Pas SMP juga masih gitu Pak. Buku sejarah cuma satu, kita nyatat semua dari bab pertama Pak. Semester 1 kan misalnya bab ini harus kita kalau enggak kita catat itu Pak pakai tangan tulisan sendiri, jadi kita enggak dapat ilmu apa-apa, cuma dari guru doang kan bisanya sampaikan materi cuma dikit. Terus akhirnya guru-guru saya kita malam ini kelompok ini yang catat. Nanti kita ngumpul di rumah teman itu Pak. Gantian. Ya gantian. Jadi satu buku itu buat rame-rame. Iya buat rame-rame. Setting dulu masih ini Pak susah aksesnya gitu. Juga mahal-mahal juga. Benar. Masya Allah teman-teman, kita jadi merasa bersyukur banget ya bisa hidup yang barangkali lebih beruntung dibanding teman kita saat ini dengan pedalaman, barang-barang kebutuhan mahal-mahal ya. Mahal-mahal Pak. Kalau menguras kota dan itu perjuangannya luar biasa, berjam-jam jalan kaki, harus nginap bikin tenda dan segala macam. Masya Allah. Ya. Ya. Kalau Bapak siapa namanya? Bapak saya Suriman. Pak Suriman. Pak Suriman. Kalau Ibu Aminah. Ibu Aminah. Iya. Nah, untuk Pak Suriman atau Ibu Aminah barangkali menonton, ini putra Bapak Ibu lagi hadir di podcast kita kali ini. Barangkali Saliman mau ada yang sampaikan kepada Bapak Ibunya. Kita kasih waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kedua orang tua kita, kedua orang tua saya yang di kampung. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu berdua yang telah memperjuangkan dari sejak saya di alam kandungan sampai saya bisa menuntut ilmu sejauh ini berkat Ibu Bapak. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena berkat Bapak Ibu saya bisa sekarang menuntut ilmu di Shahihul Quran. Oh. Barangkali antum minta doa apa dari Bapak Ibu? Bu, Bapak, saya minta doanya biar saya selalu diistiqomahkan dalam menghafal, istiqomahkan dalam kebaikan, istiqomahkan dalam sholatnya, dan mudah-mudahan doain saya semoga dilancarkan, selalu dilancarkan rezekinya, dan selalu diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani saya, dan mudah-mudahan saya nanti bisa pulang kampung bermanfaat bagi ibu atau bagi kampung saya. Doain aja Bu. Amin. Ya. Kita doakan bareng-bareng teman-teman, semoga doa-doa dari Salimin untuk kedua orang tuanya Allah kabulkan. Nah, sebagai penutup, tadi kan kalau Salimin minta doa dari kedua orang tua. Nah, sebagai penutup, kita angkat tangan doa bareng-bareng. Salimin sekarang gantian mendoakan kedua orang tuanya. Kita aminkan bareng-bareng. Silakan. Doain orang tua. Ya, saya masih kagok Pak. Saya minta doanya pada Bapak ya. Saya mau doain buat orang tua saya yang sudah membesarkan saya sampai perjuangkan sekolah saya sampai sekarang ini. Mudah-mudahan beliau selalu di kampung, disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan rezeki yang halal, rezeki yang barokah, selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan beliau selalu diberikan ketenangan hati maupun jiwanya, dan mudah-mudahan Allah selalu mensehatkan badannya. Amin. Amin Allah. Oke teman-teman semua, doa dari Salimin untuk bapak ibunya tadi menjadi akhir dari perjumpaan kita kali ini. Kita akan berjumpa insyaallah di SMK di episode yang berikutnya dengan santri dan juga keunikan-keunikan yang berbeda ya teman-teman. Kita akhiri. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.